Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Fatia. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai transformasi geometri. Tujuan dari mempelajari ini agar kalian dapat menjelaskan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan kalian juga bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Transformasi geometri adalah perubahan titik-titik pada koordinat kartesius dari posisi awal ke posisi yang lain. Ada 4 jenis transformasi geometri. Yang pertama adalah refleksi, yaitu pencerminan. Yang kedua translasi, pergeseran. Yang ketiga rotasi, perputaran. Dan yang keempat dilatasi, yaitu pembesaran atau pengecilan. Yang pertama kita mulai, yaitu refleksi. Refleksi adalah pencerminan. Nah, suatu objek yang mengalami refleksi akan mempunyai bayangan benda yang dihasilkan oleh suatu cermin. Refleksi yang pertama adalah terhadap sumbu X. Jadi sumbu X kita jadikan sebuah cermin. Titik pertama, titik A, kita ambil yaitu min 3,2 akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, maka akan diperoleh bayangannya yaitu berarti bayangannya adanya di bawah. Diperoleh nilai A aksen min 3, min 2. Kemudian Ibu ambil lagi titik kedua yaitu 3,3. Kita akan refleksikan terhadap sumbu X. Nah, maka bayangannya adalah 3, min 3. Berada di bawah dari sumbu X. Ibu ambil lagi titik ketiga yaitu C 1, min 4. Nah, maka bayangannya adanya di atas sumbu X yaitu 1,4 ya. Sehingga jarak antara titik dengan cermin akan sama dengan cermin terhadap bayangan. Terakhir titik D, Ibu ambil min 7,1, diperoleh hasil D aksennya adalah min 7,1. Ya, di sini titik A-nya min 3,2. Kita peroleh bayangan A aksennya adalah tadi min 3, min 2. Bisa dilihat bahwa yang berubah adalah titik I-nya. Sedangkan titik X-nya tidak berubah. Kemudian titik B yaitu koordinatnya 3,3, maka diperoleh bayangannya yaitu B aksen 3, min 3. Nah, kita lihat juga di sini yang berubah adalah titik Y. Dari 3 menjadi min 3. Sedangkan titik X-nya tetap. Titik yang ketiga yaitu titik C. Tadi kita ambil titik C di 1, min 4. Maka bayangannya adalah 1,4. Nah, di sini juga kita lihat titik X-nya tetap
sedangkan titik Y-nya berubah dari min 4 menjadi 4. Dan yang keempat, titik D. Titik D awalnya berada di posisi min 7, min 1. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu X, hasilnya adalah D aksen, itu D aksen ya, min 7,1. Nah, di sini terlihat juga sama. Sumbu titik X-nya tetap dan titik Y-nya berubah menjadi 1. Nah, dapat kita simpulkan, jadi refleksi terhadap sumbu X, jika ada sebuah titik, misalkan A, X, Y, maka akan diperoleh bayangannya menjadi X, min Y. Jadi X-nya tetap, Y-nya yang berubah menjadi negatif Y. Selanjutnya yang kedua adalah refleksi terhadap sumbu Y. Nah, berarti kita jadikan sumbu Y-nya sebagai cermin. Ibu ambil titik A di min 2,4. Maka akan kita cerminkan. Nah, diperoleh bayangannya adalah berarti ada di sebelah kanan, yaitu 2,4. Kita tulis kalau ada titik A min 2,4 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya A aksen adalah 2,4. Nah, di sini yang berubah titik X-nya, sedangkan titik Y-nya tetap, yaitu 4. Kita ambil contoh lagi, titik yang kedua. Kemudian kita ambil titik kedua, yaitu posisi titik B. Misalkan kita ambil titik B-nya adalah di titik 2, min 3. Nah, maka bayangannya adanya di sebelah kiri. Sebelah kiri dari sumbu Y, yaitu jika titik B adalah 2, min 3, kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya yaitu B aksen adalah min 2, min 3. Nah, di sini bisa terlihat bahwa koordinat untuk titik Y-nya tidak berubah, sedang X-nya berubah. Ibu ambil kembali titik C. Titik C misalkan 2,1. Nah, maka bayangannya berada di sebelah kiri sumbu Y, ya, menjadi min 2,1. Kita perjelas, jika titik C yaitu 2,1, maka bayangannya adalah C aksen, yaitu min 2,1. Nah, di sini kalian bisa melihat dan bisa menyimpulkan apabila ada sebuah titik direfleksikan terhadap sumbu Y, kalian bisa membuat rumusnya. Ya, kita simpulkan sama-sama. Maka jika ada titik P, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasil bayangannya adalah P aksen, yaitu min X,
Y. Jadi Y-nya tetap. Yang berubah hanya nilai X-nya. Refleksi yang ketiga adalah terhadap garis X sama dengan M. Contohnya X sama dengan 4. Misalkan Ibu ambil titik C, yaitu posisinya di 1,4. Nah, di sini hasil bayangannya dari cermin X sama dengan 4 adalah 7,4. Kita tulis dulu. Jika nilai C-nya adalah 1,4, maka dicerminkan terhadap X sama dengan 4, hasilnya adalah 7,4. Kita ambil titik berikutnya, misalkan titik D. Nah, di sini titik D adalah 7,-3. Nah, maka bayangannya ada di sebelah kiri dari cermin X sama dengan 4, yaitu 1,-3. Kita tulis, jika titik D 7,-3, berarti bayangannya hasil pencerminan terhadap garis X sama dengan 4, yaitu di D aksen 1,-3. Nah, berarti kita lihat di sini posisi Y tidak berubah, ya, angkanya. Pada titik C tetap 4, pada titik D tetap -3. Yang berubah hanya titik X-nya. Kalau kalian perhatikan pada gambar, bahwa posisi titik C ke titik C aksen adalah jaraknya 2 kali dari titik C ke cermin. Nah, bisa kita rumuskan. Jika ada sebuah titik P, misalkan X, Y, hasil pencerminannya terhadap garis X sama dengan M adalah P aksen sama dengan 2 kali M. 2 kali cerminnya, ya. 2 kali M, kemudian kita kurangi dengan nilai X-nya. Kemudian untuk Y-nya tetap, Y. Selanjutnya yang keempat adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan N. Kita buat garis Y-nya sama dengan N, misalkan kita ambil garisnya, ya, di sini, yaitu Y sama dengan, ya, Y sama dengan -4. Kita akan mencerminkan setitik terhadap garis Y sama dengan -4. Sekarang kita akan ambil sebuah titik.
Misalkan titik C kita ambil di 4, min 2. Nah, di sini bayangannya yang dicerminkan terhadap Y sama dengan min 4 adalah 4, min 6. Kita tulis dulu. Titik C yaitu 4, min 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 4, maka hasil bayangannya adalah C aksen, hasilnya 4, min 6. Nah, di sini nilai X yang tidak berubah, ya, nilai Y-nya yang berubah dari 2 menjadi min 6. Jadi kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan N, maka yang berubah adalah Y-nya. Kita ambil contoh kedua, titik D, yaitu 9, min 5, maka bayangannya ada di atas garis Y sama dengan min 4. Ya, Ibu tulis D sama dengan 9, min 6, maka bayangannya adalah D aksen 9, min 2. Nah, mungkin kalian bisa menyimpulkan juga sama seperti tadi, refleksi terhadap garis X sama dengan M. Di sini jaraknya juga 2 kalinya ya, antara bayangan dengan cermin dan antara titik dengan cermin. Sehingga bisa kita rumuskan bahwa jika ada P, X, Y, maka hasilnya adalah P aksen sama dengan X, 2 kali N dikurangi Y. Refleksi yang kelima yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, di sini garis Y sama dengan X, berarti kalau Y-nya 1, X-nya juga 1. Kalau Y-nya 2, X-nya juga 2, dan seterusnya. Kita akan ambil sebuah titik C. Ya, titik C yaitu posisinya di 1,3. Maka bayangannya apa? Nah, bayangannya harus tegak lurus. Tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X. Nah, maka diperoleh titik C aksennya adalah di 3,1. Nah, di sini Ibu perjelas. Jadi jaraknya sama antara titik C dengan cerminnya dan bayangan dengan cerminnya. Ibu tulis dulu. Kalau titik C-nya di 1,3, maka hasil bayangannya adalah C aksen di 3,1. Kita ambil contoh yang lain. Misalkan titik D. Titik D posisi di min 2, min 5. Nah, bayangannya berarti ada di sebelah kiri dari garis Y sama dengan X, yaitu diperoleh min 5, min 2. Nah, di sini Ibu perjelas dengan menggunakan garis ya. Maka di sini harus tegak lurus antara titik D dengan bayangannya. Ibu tulis dulu titik D yaitu min 2, min 5. Maka diperoleh bayangannya D aksen ya. Di sini adalah min 5, min 2. Nah, kayaknya kita sudah bisa menyimpulkan apabila ada sebuah titik direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Misalkan titik P, X, Y
Dari dua contoh tadi kita bisa peroleh bahwa bayangannya adalah tinggal dibalik menjadi Y, X. Baik, refleksi yang terakhir yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, sekarang kebalikan. Jadi kalau misalkan diperoleh X-nya 1, berarti Y-nya min 1. X-nya 2, berarti Y-nya min 2. Nah, maka diperoleh garisnya, garis Y sama dengan min X. Ibu ambil sebuah titik C, yaitu min 2,4. Maka bayangannya berarti ada di bawah dari garis Y sama dengan min X, yaitu posisi C aksennya adalah min 4,2. Ibu ambil lagi sebuah titik D 1, min 6. Maka bayangannya di sini harus tegak lurus ya, berada di sebelah kanan. Posisi 6, min 1. Nah, di sini memperjelas, biar diperjelas. Jadi kalian bisa mengeceknya dengan membuat garis lurus. Apakah tegak lurus atau tidak. Jadi bayangannya tuh harus tegak lurus terhadap cerminnya. Kita tulis. Yang pertama titik C, yaitu dari posisi min 2,4, maka diperoleh bayangannya C aksen menjadi min 4,2. Sedangkan titik D dari 1, min 6, maka bayangannya D aksen menjadi 6, min 1. Nah, ini juga kalian bisa melihat ya, angkanya tetap sama, cuma dibalik, tetapi posisi tanda negatifnya yang berubah. Jadi kalau ada P, X, Y, kita bisa menyimpulkan. Pertama kita balik ya menjadi Y, X, dan nilai Y-nya kita tambahkan negatif, nilai X-nya kita tambahkan negatif. Jadi berkebalikan. Baik, terima kasih. Pembahasan transformasi geometri bagian yang pertama tentang refleksi cukup sekian. Silakan dilanjutkan untuk pembahasan bagian yang kedua, transformasi geometri.